Shalom teman-teman youth, dimanapun teman-teman berada saat ini, mari persiapkan hati kita. Kita mau datang ibadah, kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan. Nggak terasa kita udah masuki bulan yang baru, biarlah kita juga punya semangat yang baru untuk datang pada Tuhan. Mari teman-teman, siapkan hati kita mau sama-sama pujikan, kita sama-sama mau naikkan penyembahan kita sama Tuhan, karena Dia, Yesus, yang sangat amat baik buat kita semua. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus
Yesus kau sangat baik. Haleluya. Kemuliaan bagimu, pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan bagimu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau mengimani pujian yang kami sudah naikkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus Tuhan. Segala pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biar Engkau layakkan setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu merupakan kerinduan Engkau Tuhan untuk setiap kami di tempat ini mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan bisa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya Kanatan. Saya hari ini akan memberikan atau membawakan sebuah firman Tuhan yang mana akan menjadi sebuah hal yang penting. Simple tapi penting ya teman-teman ya. Nah sebelum masuk kita firman Tuhan, informasi sebelumnya kan kita akan mengadakan ibadah onsite. Namun karena PPKM dilanjutkan, maka dari itu kita kembali online menurut keputusan Gembala Sidang. Tapi tidak mengurangi kesungguhan kita dengan Tuhan. Dan tadi kita sudah diberkati oleh firman-Nya, diberkati oleh pujian.
dan kita sekarang akan diberkati oleh firman. Oke teman-teman, saya membawakan tema yaitu kebahagiaan dikenal Tuhan. Nah, mengenal Allah adalah kebahagiaan, mengenal Tuhan adalah sebuah kebahagiaan setiap manusia atau setiap kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan jika itu juga teman-teman rasakan, sama-sama katakan amin. Ya, kebahagiaan manusia adalah saat mereka mengenal Allah dengan baik. Ya, dan kebahagiaan kita adalah dikenal Allah. Nah, kata mengenal bukan sekedar kenal atau mengetahui ya teman-temannya. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa namun di dalam mengenal dan dikenal, yaitu terciptanya relasi dan interaksi emosi, hati, jiwa yang menyatu. Ketika kita mengenal dengan baik siapa teman kita, maka kita akan mengenal dan kita akan mengenal bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara mereka bertindak. Dan jika kita dikenal dengan orang, maka orang itu juga akan merasakan bahwa emosi kita bagaimana, mereka akan mengetahui ya apa yang perlu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mengenal adalah gambaran dari suatu keadaan interaksi manusia dengan Allah, di dalamnya berlangsung penyerahan diri. Pengertian seperti inilah yang memang terungkap dalam kalimat mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Yuk kita baca bersama-sama di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, teman-teman, saya ingin memberitakan satu hal penting dalam kehidupan kita. Ya, dikenal Allah adalah suatu kebahagiaan yang harus kita dapatkan. Ya, bukan karena seberapa sering kita ada di gereja, atau seberapa lama kita percaya kepada Tuhan, atau seberapa bagus kita melayani. Itu bukan ukuran, itu bukan jaminan untuk kita dikenal Allah dengan baik. Namun, dikenal Allah dengan baik adalah saat kita mau melakukannya dan mengasihi Tuhan. Kita bisa buka di 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saat kita mengasihi seseorang, saat kita mau dikasih seseorang, kita juga harus ada timbal balik yang harus kita berikan. Ya, ini adalah salah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita mau maka kita juga harus mengenal dong dengan baik. Nah kita mau dikenal dengan baik, yaitu melakukan kehendaknya dengan baik, mengasihinya dengan baik. Ya. Teman-teman ingat ya, bahwa jaminan yang paling penting adalah saat kita dikenal Allah. Coba kita lihat yuk di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu Tuhan akan bersang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Di Matius 7 ayat 21 dan 1 Korintus 8 ayat 3 ini memberitahukan kepada kita untuk kita bagaimana caranya kita mau bahagia. Ya, kebahagiaan dikenal Allah
Itu adalah salah satu konsep yang memang harus kita lakukan, harus kita pegang benar-benar, bahwa kita bahagia karena kita dikenal Allah. Misalnya Cristiano Ronaldo, ya, pemain dunia yang gajinya bertriliun-triliun, rumahnya gede banget, ya, mobilnya juga banyak. Siapa sih yang nggak mau dikenal sama si Cristiano Ronaldo, ya? Misalnya saya, ya, dikenal Cristiano Ronaldo, terus disuruh ke Spanyol, disuruh ke Portugal, ya, disuruh ke Portugal, suruh tinggal di sana, ya. Pastinya itu sebuah hal yang menyenangkan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah, atau yang menjadi permasalahan, kenapa kok kadangkala kita nggak bahagia saat kita dikenal Allah? Kenapa kok kita nggak bahagia, kita nggak menikmatinya? Ya, kemarin Om David juga mengatakan bahwa dikenal itu artinya ada banyak, ya. Di salah satu artinya yaitu juga menikmati, ya, menikmati. Kenapa? Atau permasalahan apa yang kadangkala membuat kita nggak bahagia, teman-teman? Ya, karena seringkali kita nggak menikmati apa? Nggak menikmati perkenalan yang kita lakukan. Ya, teman-teman bisa melakukan perkenalan itu karena menikmati, ya. Saya bisa mengenal dengan Kanehem dengan baik, saya bisa mengenal Victor dengan baik, saya bisa mengenal teman-teman yang lainnya dengan baik. Karena apa? Kita saling menikmati, saling memahami. Nah, namun ada permasalahan yang paling penting, teman-teman. Kadangkala ini membuat kita nggak bahagia. Bahagia cuma di bibir saja. Ya, percaya saja di bibir saja. Apa? Ya. Permasalahannya ini, kita mengenal seseorang, kita dikenal seseorang, dan kita menikmati, kita memahami karena orang itu ada. Dan persoalannya adalah bahwa saat kita merasakan kebahagiaan Allah, karena apa? Karena kita dikenal Allah, seringkali tidak kita nikmati. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Dan seringkali itu membuat menjadi permasalahan, mana kebahagiaan? Katanya kebahagiaan itu saat kita mengenal Allah, kebahagiaan itu saat kita dikenal Allah. Tapi kenapa aku nggak bahagia tuh? Karena apa? Permasalahannya seringkali kita hadapi. Karena kita sering melihat bahwa Tuhan itu harus tampil nyata gitu. Padahal kalau kita ketahui, tanpa Tuhan memberikan secara fisik atau hadir secara fisik pun, ya, kita sudah bahagia. Karena apa? Kita diberikan kesempatan untuk bernafas, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, ya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar, ya, yang Tuhan sudah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi permasalahan penting dan harus kita pahami benar-benar bahwa kelihatan atau tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kita menikmati kebahagiaan tersebut. Seringkali orang nggak bahagia karena nggak menikmati, teman-teman. Ya. Anggaplah saya adalah orang kaya, tetapi saya nggak bahagia. Kenapa? Saya dituntut, ada utang piutang, ya, ada kejar-kejaran antar debt kolektor. Karena kebahagiaan saya hanya sekedar itu. Tetapi ada orang yang sederhana namun bahagia. Karena apa? Mereka menikmati. Lah, saya uang banyak tapi nggak menikmati uang tersebut. Ya. Jadi itu, teman-teman, yang ingin saya berikan kepada setiap kita, bahwa ingat bahwa kita bahagia karena kita dikenal Allah, dan itu harus menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan kita, ya. Karena dari kebahagiaan itulah tercipta relasi dan interaksi secara emosional, hati dan jiwa yang menyatu. Harus kita pahami benar-benar, ya, teman-temannya. Nah, jadi di sepanjang perjalanan kehidupan orang percaya tidak ada konsep hidup bahagia selain dari kemampuan kita mengenal Allah. Kemampuan mengenal Allah di dalam kehidupan ini menjadi sumber percaya diri, ya. Kita mampu mengenal itu kan karena niatan kita, ya, niatan kita. Dan dikenal Allah memang itu hal yang pasti, tapi harus ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan mengasihinya. Tadi di 1 Korintus 8 ayat 3 dan Matius 7 ayat 21 mengatakan demikian. Ya. Maka dari itu sebuah anugerah, ya, dikenal Allah. Demikian juga dikatakan sebagai sumber motivasi diri, ya. Karena
atas pengenalan itu hidup dilihat sebagai pemberian. Ya. Mari teman-teman, dari hal ini, dari firman Tuhan yang singkat ini, bahwa kebahagiaan dikenal Allah itu harus kita pegang benar-benar, harus dijadikan sebagai kepercayaan diri kita bahwa kita mampu dikenal oleh Allah. Kita mau memotivasi diri kita bahwa kita mau dikenal Allah. Dan itu harus menjadi sebuah hal yang harus kita nikmati. Amin teman-teman. Biarlah teman-teman semua juga dari hari ini belajar bersama-sama bahwa kebahagiaan dikenal Allah tentunya harus kita ada saling menikmati. Kita kemarin bulan lalu sudah belajar mengenal Allah, dan bulan ini kita belajar dikenal Allah. Dan saya memberikan tema bahwa kebahagiaan dikenal Allah itu adalah hal yang pasti. Tinggal bagaimana kita menikmati tidak dalam pengenalan tersebut. Oke teman-teman, dari hal ini saya memberikan sebuah hal yang baik buat kita, simple namun bernilai yang sangat baik. Ya, yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat setiap anugerah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami sebagai anak-anak-Mu merasa bahagia saat dikenal dengan Engkau. Ketika kami melakukan kehendak-Mu, ketika kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan saat kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Ajari kami terus Tuhan, untuk lebih lagi dikenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan karena hebatnya pelayanan kami, bukan karena hebatnya karunia kami, tapi biarlah pengenalan Tuhan karena kami melakukan kehendak Bapa. Ajari kami terus Tuhan mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami taburkan. Biarlah itu boleh jadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat dan menikmati setiap kebahagiaan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tetap mengikuti live streaming kita pada sore hari ini. Dan biarlah berkat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hambanya boleh menjadi berkat buat setiap teman-teman di rumah. Dan pengumuman yang pertama yang saya ingin berikan yaitu bahwa teman-teman, untuk pengumuman ibadah selanjutnya kita menunggu informasi dari staf pengembalaan. Ya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja, nanti diinfokan di media sosial yang Youth for Christ punya, baik di Instagram, di WA maupun di media sosial lainnya, walaupun dan di YouTube gitu ya. Teman-teman bisa melihat informasi di situ. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya juga mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah melakukan pendidikan walaupun online, ya, pendidikan di universitas, SMP maupun SMA, ya, yang baru masuk, ya, tetap semangat walaupun online, kita tetap melakukan kehendak kita, tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi, mahasiswa, supaya kita juga menjadi orang-orang yang turut melakukan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, pengumuman hanya itu saja untuk seputar ibadah, dan bagi teman-teman yang melayani silahkan lihat di Servant of God, di grup Servant of God, di situ ada jadwal yang sudah diberikan. Teman-teman boleh melihat jadwal di grup itu. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami sudah selesai, biarlah apa yang kami lakukan juga boleh menjadi bagian. Kami boleh taat kepada Engkau Tuhan, bahwa kami harus melakukan sesuatu yang baik, melakukan ibadah ini dengan baik Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh padamu. Kami juga bersyukur buat setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, biarlah itu boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami boleh melakukannya, bukan hanya mendengar, hanya melihat, tapi kami boleh mampukan untuk kami boleh melakukan hal tersebut Tuhan, yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk Indonesia, terus Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan terus berkati Indonesia, supaya Indonesia boleh
dipulihkan lebih lagi Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kami juga berkati oleh pemerintahan yang ada, pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan juga berkati apapun yang dilakukannya, menteri-menteri, semua jajarannya Tuhan, apa yang dilakukannya, rencana-rencana yang dilakukannya boleh menjadi seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terkhusus kami juga berdoa untuk Kota Pemalang, di mana kami tinggal, biarlah kami boleh menjadi berkat, jadikan kami berkat, sehingga Kristus boleh dikenal melalui kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Biarlah berkat sukacita Allah boleh menyertai setiap kita, dan mari teman-teman kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan juga memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati orang tuamu, sehingga hidupmu boleh menjadi garam dan terang dunia. Dan biarlah berkat sukacita Allah juga menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam persekutuan yang manis, di dalam persekutuan yang Roh Kudus yang Tuhan Allah Bapa kita berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.